Shalom Bapak Ibu semuanya, kasih-kasih Tuhan, jemaat Tuhan di Kudus, Pati, Tayu, dari para semangat pagi, Tuhan memberkati, ada sukacita yang tersendiri. Kita pagi hari ini karena kita melihat satu perkara Tuhan tetap setia, Tuhan tetap menyertai kita. Mari kita arahkan hati kita pagi hari ini, kita mau menikmati kasih karunia Tuhan di pagi hari ini, supaya sepanjang hari ini Tuhan terus menyertai kita dalam aktivitas kita dari pagi sampai siang, sore nanti. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menjagai. Mari kita dasari kehidupan kita pada pagi hari ini dengan satu kebenaran firman Tuhan dalam 1 Samuel 4. Kita buka bersama-sama 1 Samuel 4. 1 Samuel 4 ayat yang ke-18. 1 Samuel 4 ayat ke-18. Ada satu cerita yang luar biasa dari perkara ini. Ini mengenai kehidupan pribadi Imam Eli di saat finishnya. 1 Samuel 4 ayat 18 dikatakan, ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai imam. Mohon maaf, saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Perbedaan kita. Ketika disebutnya tabut Allah jatuh, Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Bapak Ibu semuanya, Imam Eli ketika dia dipanggil Tuhan menjadi pemimpin atas Israel, dan ketika beliau memimpin uh, dan sebagai imam di Israel, dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Dalam sepanjang hidupnya, Imam Eli melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan kepada Tuhan. Tapi banyak hal yang dia kerjakan, tapi ada satu perkara yang ironis, yaitu kehidupan anak-anaknya. Imam Eli, kalau banyak orang mengatakan dia gagal dalam mengkader atau mendidik anaknya karena begitu jahatnya anak-anaknya di mata Tuhan. Satu perkara yang pernah anak-anaknya dilakukan terhadap orang-orang di Israel ketika mereka memberi persembahan, ukupan bakaran, maka yang dikerjakan anak-anak Imam Eli bukanlah mensupport, bukanlah mendorong, bukanlah membuat orang-orang lebih semangat untuk memberikan korban bakaran, tapi mereka, anak-anak Imam Eli, sukanya adalah merampok. Jadi kalau bahasa kita saat-saatnya adalah merampok. Jadi kalau ada orang memberikan korban persembahan, korban bakaran, anak-anak Imam Eli ini sukanya mengambil bagian yang paling enak dari daging itu. Kalau orang-orang zaman sekarang itu, saya kadang mendengar bahasa dimsum apa dimsum gitu, yang lemak daging di dalam tubuh eh, binatang itu yang enak, yang mungkin ya empuk dan lezat gitu ya, tetapi itu yang harusnya dibuat perjamuan bahkan Tuhan dirampas oleh anak-anak Imam Eli. Dan ketika dia minta tidak boleh, maka dia memaksa. Dengan memaksa, dia minta memaksa dengan alasan Tuhan yang menyuruh, dengan alasan Imam Eli yang menyuruh.
Sehingga orang-orang yang memberikan persembahan ketakutan dan dia memberikan. Padahal bukan untuk Tuhan, tetapi untuk kepentingan dia sendiri. Itu kejahatan anak-anak Imam Eli yang beberapa waktu eh, terjadi ketika ada orang memberikan persembahan. Dan ketika Imam Eli mendengar berita itu, dikasih tahu sama orang-orang yang memberikan informasi, bukannya ditegur dengan keras, bukannya dikasih tahu dengan jelas, bukannya diarahkan lebih baik, tapi hanya disampaikan, jangan seperti itu anak-anakku, jangan seperti itu. Artinya bukan, tidak ada ketegasan, tidak ada satu perkara yang harus diubah dalam pola hidup anak-anak Imam Eli. Sehingga anak-anak Imam Eli semakin hari semakin tidak terkendali. Tetapi Tuhan akhirnya marah kepada anak-anak Imam Eli dan Imam Eli juga. Nah, satu perkara ketika dia mendengar cerita atau kehidupan keadaan orang Israel berperang melawan orang Filistin, maka dia ketika ia duduk di sebelah di kursi di sebelah pintu gerbang, dia melihat, dia dan ketika dia mendengar tabut itu sudah dirampas sama orang Israel, hatinya sedih, tidak bisa melakukan apa-apa karena tabut itu sudah dirampas sama orang-orang Filistin. Ketika dia mendengar bahwa tabut sudah dirampas sama orang-orang Filistin, ketakutan dan kaget dia karena tabut itu ada pada orang Filistin. Ketika tabut tidak ada pada orang-orang Israel, maka bagi mereka lenyap pengurapan daripada Tuhan, lenyap penyertaan daripada Tuhan, sehingga ketakutan itu setiap kali ada dalam kehidupan Imam Eli. Ketika mendengar hal itu, jatuhlah beliau dari kursi dan terlentang dan patah, dan batang lehernya patah. Batang leher adalah yang menghubungkan antara tubuh dan kepala. Batang leher adalah yang menyalurkan kehidupan dari kepala kepada tubuh dan yang menjadikan penghubung antara tubuh dan kepala. Dan bagian kita menjadi imam, pemimpin di dalam setiap tempat dimanapun kita ada, kita harus merubah pola kehidupan kita untuk membawa orang-orang, anak-anak kita menjadi lebih baik. Kita harus berani mengatakan tidak dan jangan ketika ada orang melakukan satu hal yang salah. Ketika ada hal-hal yang sekiranya tidak berkenan kepada Tuhan, harus kita katakan jangan. Imam Eli gemuk karena dia banyak menikmati kemakmuran dan kemurahan. Dikatakan karena di dalam ayat itu dikatakan gemuklah tubuhnya, artinya dia menikmati sesuatu perkara yang luar biasa sehingga badannya jadi gemuk. Dia makmur, sejahtera. Nah, kadangkala kita orang-orang yang dipakai Tuhan ini, dipilih Tuhan ini, kadangkala kita memakmurkan diri kita dengan hal-hal yang rohani, memakmurkan kehidupan kita dengan hal-hal yang bersifat ilahi. Dan ketika kemakmuran itu hanya untuk hidup kita, amat sangat berbahaya bagi kehidupan kita semua. Supaya kehidupan kita tidak menjadi egois dan untuk kepentingan sendiri. Tuhan mau supaya kita mengerjakan apa yang menjadi visi yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab kegemukan, terlalu gemuk, itu tidak baik untuk kehidupan Tuhan.
bukan masalah gemuk badan. Kalau ada gemuk badan, saya tidak mengatakan itu orangnya, tetapi kegemukan ilahi yang terus kita nikmati, yang tidak kita bagi kepada orang lain. Suatu hal yang tidak membuat kita menjadi lebih baik lagi. Itu yang membuat kita menjadi tidak nyaman di hadapan Tuhan. Karena ketika pengurapan Tuhan, tabut itu sudah hilang, maka Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita. Di dalam ayat yang ke-22 1 Samuel 4 ayat 20 katanya, 1 Samuel 4 ayat 22 katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Ketika kemuliaan Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita, ketika pengurapan Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita, maka Tuhan tidak mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Maka visi yang Tuhan berikan kepada kita sudah mulai tidak jelas lagi, sehingga kehidupan kita semakin lama semakin jauh daripada Tuhan. Ketika kita tahu visi yang Tuhan berikan kepada kita, ketika kita ingat visi Tuhan kepada kita, maka Tuhan mengerjakan suatu perkara yang luar biasa terhadap kita. Bapak Ibu semuanya, kasih Tuhan di Kudus Padi, Jepara dan sekitarnya, mari kita terus semangat melayani Tuhan. Mari terus kita mencari Tuhan, supaya Tuhan yang kita layani itu terus ada bersama-sama dengan kita, sehingga semakin hari kita membawa orang lebih banyak lagi datang kepada Tuhan, bukan untuk suatu hal yang kepentingan kita sendiri, sehingga kita menjadi gemuk rohani, gemuk badan rohaninya, dan kita semakin tua tetapi tetap semakin semangat melayani Tuhan dimanapun kita berada dan dimanapun Tuhan tempatkan kita percaya semakin hari semakin orang dibawa datang kepada kita untuk kita bawa datang kepada Tuhan sebagai persembahan kita yang harum di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa yang mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Anugerah-Mu yang luar biasa terus menyertai kami sepanjang hari kami Tuhan. Kau yang urapi kami pagi hari ini, sehingga kami boleh saling mendukung, saling menguatkan, kami boleh saling meneguhkan Tuhan. Kami boleh berdoa buat kota kami, kampung kami, keluarga kami, sanak famili kami, orang-orang yang dekat dengan kami. Kami boleh berdoa buat orang-orang yang membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Ajari kami pagi hari untuk setia kepadamu Tuhan, untuk tetap mengerti panggilan-Mu, untuk tetap melihat visi-Mu Tuhan, bukan untuk kepentingan kami pribadi Tuhan, bukan untuk kepentingan golongan kami, bukan untuk kepentingan keluarga kami, tapi untuk kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas setiap kami, sehingga visi itu masih ada pada kami Tuhan, sehingga pengurapan itu masih ada pada kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang membuat kami mampu, Engkau yang semangat kami, setiap kami, sehingga kami bisa mengerjakan, bukan kemampuan kami, bukan kepandaian kami, bukan apa yang kami bisa, tetapi Tuhan yang mengerjakan atas kami. Terus Tuhan, ajari kami untuk mempertahankan tabut perjanjian-Mu itu Tuhan atas kehidupan kami semuanya. Ajari kami Tuhan untuk memperhatikan dan untuk selalu menjaga perjanjian kami dengan Engkau Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan, sehingga nyatalah kasih-Mu yang luar biasa, visi itu ada dalam kehidupan kami semuanya. Kami ucap syukur buat anugerah-Mu yang luar biasa, di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur, haleluya, amin. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. 1, 1, 1, 3 kali, 5 kali. Ya, halo, Tuhan berkati. Bye.